Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Senin, kita baru kelar making. Ini belum kelar sih ya, tinggal dikit lagi. Jadi yang ini belum selesai makingnya, jadi baru segini aja. Alhamdulillah, masih ada yang harus kita packing. Dan ini kondisi sekarang udah mulai tipis, ikan udah mulai dikit. Dan ikan mulai dikit, tapi kita udah naikin ikan. Jadi kita udah mulai panen. Jadi kita tadi panen yang sini, yang gue bilang persiapan panen ribuan ekor yang video kemarin. Kita udah mulai panen, udah kita sortir deretan sini. Kita panen sebelah sini, kita langsung naikin. Jadi udah ada karyawan. Jadi udah diganti air, nah sampai ngegunung ini botol. Jadi belum semua. Nah tadi udah dikuras sama karyawan. Persiapan besok paling naikin ke sini. Jadi besok naikin ke sini dulu. Yang hambal ini udah dinaikin ke sini, dan ini baru jadi ini baru karena yang sebelumnya. Jadi ini yang sebelumnya kita videoin seminggu yang lalu, kontennya minggu lalu 8 hari atau 9 hari yang lalu. Ini yang kita sortir sekarang. Wah, mati ini, baru di videoin. Nah ini yang minggu lalu. Jadi yang minggu lalu ini langsung dinaikin. Jadi ini udah seminggu ikannya, airnya nggak dikuras karena alhamdulillah airnya masih bagus. Terus yang di sini ini yang udah yang udah dicuci botolnya, terus udah diisikan tuh. Jadi tadi kita nyortir nggak di videoin karena kita buru-buru. Nah kalian bisa lihat ya nih, barongsai galaksinya udah kelihatan bahannya. Jadi ini masih bahan. Jadi masih belum enak lah gitu dilihatnya. Jadi kalau misalnya lihat juga size-nya masih kecil, masih baby. Disebut S belum, tapi ini masih baby. Dan ini umur berapa? Ini udah umur 2 bulan jalan seminggu ya. Jadi alhamdulillah langsung kita botolin. Jadi kenapa dibotolin? Karena kita pengen ngisi rak ini. Jadi biar keisi, jadi nggak kosong-kosong banget. Karena kolam yang habis disortir kita akan kosongin untuk kita isi lagi. Jadi ini sebagian kita isi dulu. Dan ini masih belum selesai ini nyortirnya, jadi masih banyak banget. Jadi kita bertahap dulu lah, jadi biar selesai dulu. Nah ini posisi hujan tuh, posisi hujan. Jadi posisi udah lagi hujan lagi. Jadi kita akan ngisi yang 3 tingkat ini. 3 tingkat ini kalau misalnya full ya. Kalau misalnya full atas, tengah sama bawah itu kapasitas 1.700 botol. Kalau misalnya full ya, kenapa 1.700 botol? Karena ini nggak nyampe belakang. Jadi belakangnya itu nggak nyampe ke ujung sana karena nggak muat nanti ngasih makan ya. Kalau yang ini tengah sampai ke tembok, karena memang ini posisinya masih bisa kita mandek masuk ke kepala ke sini. Tapi kalau bawah nggak bisa, sama atas nggak bisa. Jadi kalau atas cuma 8 botol aja depan ke belakang, nggak nyampe belakang. Nah yang sebelah sini ini udah selesai. Jadi ini juga sama, masih baby. Ini yang baru kita sortir tuh, masih bahan banget, masih bahan loh. Ini posisi udah hujan tuh, posisi udah hujan. Nah ini hari kedua ya proses penaikan ikan. Jadi kondisinya udah mulai penuh. Jadi ini tinggal naik aja. Jadi ini udah selesai dikuras botolnya. Jadi ini botol dikuras langsung pakai mesin bor. Jadi kalau kalian tanya kenapa pakai mesin bor, nggak pakai mesin parut kelapa yang waktu itu. Jadi yang waktu itu kita pakai mesin mesin parut kelapa, ditaruh di sini, dia kebakar, dia nggak bisa nonstop. Jadi dia harus 1 jam dipakai, 1 jam berhenti. Nah itu nggak bisa. Kalau ini bor kita pakai bor yang paling murah ini. Ini kalau di Shopee, gue beli di Shopee ini harganya nggak nyampe 100.000 lah. Tapi dia ringan. Jadi jangan beli yang berat. Kalau berat kita ngangkatnya pegel. Tapi kalau ini dia yang paling ringan. Terus kita tinggal diubah aja. Jadi kita pakai besinya yang masuk, nanti dia ngunci di sini. Nah terus ujungnya ini, ujung sikat WC-nya itu kita tinggal panasin, besinya dipanasin di kompor. Terus tinggal dimasukin. Nanti kalau udah masuk tinggal kita pakai rem Korea. Kalau enggak lem power glue atau lem Korea, jadi biar dia nempel. Nah ini kuat tuh. Jadi ininya yang sikat WC-nya yang bulat, jadi lebih safety, jadi lebih bersih. Nah ini kondisinya. Jadi ini udah mulai penuh. Jadi ini akan dinaikin ke rak, akan kasih ketapang juga. Jadi sekarang ikan baru naik 1.500 ekor. Jadi ini atas 8 baris. Dari depan ke belakang itu 8 baris.
Kalau yang ini dari depan ke belakang itu 12. Nah kalau yang bawah itu 9. Kenapa 9? Karena kita ngasih makannya nggak bisa sampai ujung, jadi maksimal 9 atau 10 lah. Dan ini udah ada 1.500 ekor. 1.500 ekor ini yang udah naik ke botol, dan sisanya masih banyak banget, sekitar masih ada ribuan ekor lagi yang akan dibotolin. Jadi yang di sebelah sana tuh tinggal kita dikuras nanti kolamnya. Terus yang sebelah sini itu akan kita kuras juga biar lebih kelihatan nanti berapa yang harus kita sortir lagi biar lebih maksimal lah. Nah yang ini akan kita sortir juga nih. Jadi ini juga udah pada notol tuh, sebagian udah pada notol ke belakang, ini juga ke sana sampai ke sana. Dan ini juga sama tuh, ini udah banyak banget yang notol, tapi ini belum dibotolin. Jadi ini akan dikuras juga di sifon. Jadi kita baru kelar nyipon yang atas, gua akan ke atas, kita kasih lihat buat kalian karena gue lagi nyipon yang atas. Jadi ini progres yang sekarang 1.500 botol udah 1.500 ekor udah naik ke botol. Nanti masih dilanjut untuk dikuras karena kita masih naikin ikan lagi ya. Nah kita akan ke atas ya nih. Nah ini jadi dari jam 10 pagi kita belum kelar nyipon total. Jadi kalau sekarang tuh jam 1 kita bikin video ini lagi nyipon jam 1. Dan ini kita lagi proses untuk penambahan air dulu, jadi biar muter. Jadi yang sering gue bilang, kelebihan di bak ini kalau misalnya kita nyipon tuh gampang banget. Kita tinggal tambahin air, nanti dia muter. Nah kotorannya nanti ngendep di tengah-tengah, nanti kita tinggal sifon. Nah kalian bisa lihat ya, kutu airnya banyak banget. Jadi kita lagi dapat kutu air lumayan banyak, tapi nggak banyak cuma dicukup-cukupin aja. Nah ini juga banyak. Jadi kalau pengen pertumbuhannya rata seperti ini gampang, pakannya harus standby. Jadi pakannya jangan sampai dia nggak ada. Nah ini kan kepadatan, ini kepadatan. Jadi kalau seperti ini kepadatan, ini nggak boleh. Karena kalau kepadatan seperti ini resikonya dia terkena penyakit lebih besar, karena nanti amoniaknya pasti lebih banyak. Nah ini kita akan pindahin ke farm bawah. Nanti akan kita pindah ke kolam bawah yang di kolam terpal ya, yang satu terpal itu ukurannya 120 kali 70. Nah kita akan pindah ke sana. Jadi satu lubuk untuk satu ini, karena di bak ini kepadatan dia, nggak bisa kalau di sini lama gedenya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini kita lagi muterin airnya. Nah proses seperti ini ini yang kita sebut proses untuk penambahan air. Nanti airnya bertambah seperti ini, kita tinggal buang 30%. Nanti kotorannya di tengah kita tinggal sifon aja pakai selang nih, tuh pakai selang. Nah bawahnya kita pakai saringan. Jadi kalau misalnya takut kesedot, kalian pakai saringan seperti ini biar ikannya nggak tersedot seperti ini. Nah ini contohnya. Jadi ini udah udah muter airnya. Kalau misalnya udah naik tinggal kita berhentiin. Nah ini posisi ikannya juga di atas semua. Nah cara sifonnya itu kalau misalnya kalian takut ikannya kesedot banyak, dikasih makan dulu dikasih makan yang banyak. Pada saat makan banyak, nanti ikan di atas semua, nggak ada yang di bawah. Jadi nggak ada yang di bawah. Yang di bawah itu kotoran di tengah-tengah numpuk. Nah kita tinggal arahin selangnya ke titik tengah aja di dasar. Nanti otomatis kotorannya kebuang semua. Jadi simpelnya itu kayak gini tuh. Dia biar makan dulu, biar kenyang. Kalau udah kenyang baru dikasih air. Nanti ikan akan ke atas semua. Tuh posisi ikan akan ke atas semua. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, mabok nggak ikannya? Nggak mabok paling cuma teler doang, tapi nggak mati. Ya bismillah aja, yakin lah intinya. Jadi kalau misalnya kalian nggak yakin jangan. Tapi kalau gue sendiri udah yakin karena emang kayak gini kalau misalnya kita nyipon tuh. Jadi cara sifonnya kita kayak gini. Biar lebih cepat pertumbuhannya. Jadi bukan cuma pakan doang, tapi kualitas air harus dijaga. Jadi biar ini bersih. Nah, ini usianya udah hampir 3 minggu. Jadi baru kita sifon sekarang. Harusnya ini udah disifon seminggu yang lalu pas 2 minggu, tapi sekarang udah mau 3 minggu kita baru sifon. Jadi biar pertumbuhan ikan juga lebih cepat. Jadi kalian bisa lihat ini kita tinggal sifon aja tuh dasarnya. Jadi airnya udah tenang, airnya udah nggak muter kencang, kita tinggal sifon aja.
Nah, ini kita di atas farm A. Jadi tadi udah kelar naikin ikan ke botol, belum selesai A, masih dikuras sama karyawan. Kita lagi di atas. Jadi kalau di atas A, ini gue yang handle sendiri. Kenapa gue yang handle sendiri, nggak pakai karyawan? Kita belum bisa A. Jadi belum bisa ngasih kepercayaan ke karyawan dari pertama ngebit sampai sekarang. Kenapa? Karena perlakuan ke burayak itu berbeda A. Jadi harus ada nilai plusnya. Kenapa nilai plus? Yang pertama itu harus sayang sama ikan. Intinya sayang A. Sayang dalam artian kata nggak boleh kasar, atau bisa dibilang nggak boleh perlakuan nyeroknya nggak boleh sembarangan. Jadi harus ada perlakuan khusus. Jadi karena ikan ini gua rawat dari telur, ngasih pakannya juga gua nyari jam 4 subuh, orang-orang masih tidur, gua udah berangkat, udah nyerok gitu. Jadi kalau misalnya sembarangan, kasihan ke ikan ya kayak gitu. Jadi ada effortnya atas sendiri kayak gitu. Nah, ini udah selesai kita sifon total, jadi udah bersih tuh, udah bersih, bawah juga udah bersih semua, sampai ke sana-sana udah bersih semua. Karena ini udah di sifon dari jam 10, hampir 3 jam kita nyipon. Jadi kalau misalnya sekarang tuh airnya lagi dikasih ketapang. Kenapa dikasih ketapang? Karena biar pH-nya stabil, karena ini kan air langsung, air langsung dari tanah, nggak pakai endapan. Kalau pakai endapan, torennya nggak bakalan kuat kalau misalnya 1000 liter, dan harus minimal 2000 liter karena ini banyak, posisinya ada 100 lubuk. Jadi ini kosong. Kenapa ini kosong? Ini juga kosong, ikannya pada sakit, ikannya mati. Jadi kita buang aja, daripada nanti kalau misalnya kita rawat maksimal, ditaruh di sini lagi, ikannya juga bakal nular. Jadi mendingan kita buang aja. Nah, udah nggak selamat. Kenapa nggak selamat? Karena udah parah kuncupnya. Dan ini yang proses mutasinya bentar lagi kita panen ya. Jadi alhamdulillah bentar lagi kita panen. Ini tinggal nunggu mutasi aja. Jadi udah ke selo, terus tinggal notol-notol. Ini yang base gelnya reject. Terus yang di sini belum kita sortir satupun. Yang di sini udah. Jadi yang di sini udah ada yang disortir. Nah, yang disortir yang ini nih. Ini yang disortir, ini yang disortir udah kita turunin. Ini juga udah disortir. Ini udah. Kalau yang di sini belum, karena ini masih kecil, jadi masih lebih kecil. Kalau yang ini dia lebih gedean. Jadi kita sifon juga total, tinggal yang sebelah sana juga belum kita sifon. Terus kita mau mindahin burayak yang di sini nih. Jadi yang di sini kita akan pindahin karena ini ada yang mati nih. Nah, ini udah ada yang mati banyak tuh. Ini udah ada yang mati. Terus ini airnya juga jelek. Nah, ini akan kita pindah ke bak yang di sini Jadi biar lebih efisien, karena di sini udah nggak maksimal gara-gara hujan mulu, jadi kena tampias. Nanti takutnya kena jamur, bahaya ke ikan. Jadi lebih baik kita pindahin ke bak. Nah, ini 4 bak ini nggak ada ikannya. Kemana ikannya nggak ada? Kita gabung. Jadi yang sedikit ikannya kita gabung ke sini nih. Jadi kita gabung 1, 2 sama 1 lagi sana, dan ini juga sini. Jadi kita gabung 3 bak di atas, kita gabungin semua di bawah. Jadi kalau sedikit kita gabung, kalau banyak kita jadiin 1. Nah, ini kita posisi ada di farm atas. Ini udah kelar, dikit lagi tinggal yang sebelah sana, sama yang sebelah sana juga. Jadi pertumbuhan ikan juga lebih cepat, terus ikan juga sehat, jaminan. Kenapa jaminan sehat? Karena ikan kita rawat dengan kondisi air yang sehat airnya. Jadi kalau pengen ikannya sehat, pertumbuhannya cepat, juga bukan dari pakan, tapi pertumbuhan juga dari perawatan ikan, karena dia perawatan ikan dari air. Jadi airnya harus bagus lah, seperti itu. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah tonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ini jemuran banyak gara-gara musim hujan. Jadi pada ke atas semua ngungsi tuh, jemuran semua. Ini nggak enak banget dilihat, tapi nggak apa-apa, daripada nanti nggak kering-kering. Ya udahlah, gitu aja video kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua dan lancar puasanya buat kalian.